Ini adalah sekilas tentang Nakasika Sutta. Memang khotbahnya, sutanya ini cukup pendek sekali. Cukup pendek, tapi kalau kita mau analisa sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama, adalah tentang bagaimana betapa sulitnya terlahir sebagai manusia. Bahwa terlahir sebagai manusia itu tidak mudah begitu. Tidak mudah, karena kebanyakan orang terlahir di alam-alam selain manusia, di alam-alam menderita. Nah, kita sebagai umat Buddha tahu bahwa kita hidup ini bukan kali yang pertama, juga bukan kali yang terakhir. Sebelumnya, di alam-alam sebelumnya kita sudah mengalami tumimbal lahir di alam-alam sebelumnya, alam-alam kehidupan. Dan setelah kehidupan ini pun, kalau kita belum bisa mencapai tingkat kesucian arhat, kita masih akan terlahir lagi di alam-alam kehidupan. Nah, dalam agama Buddha kita mengenal ada 31 alam kehidupan. Yang pertama adalah 4 alam menderita, alam menyedihkan, 4 alam apaya. Yang pertama adalah niraya. Yang kedua, niraya itu maksudnya adalah neraka, alam penuh dengan penderitaan. Yang kedua adalah tiracana. Tiracana itu adalah alam binatang, di mana kita juga bisa menyaksikan keberadaan mereka juga bersama dengan kita. Yang ketiga adalah alam peta, alam hantu kelaparan atau alam makhluk halus begitu. Kemudian yang keempat adalah alam asura, alam-alam bagi makhluk-makhluk bangsa ya, seperti jin, raksasa, atau makhluk-makhluk halus yang punya kekuatan lebih. Nah, setelah itu baru ada alam manusia. Setelah alam manusia baru disusul dengan alam-alam para dewa. Alam-alam para dewa ada 6 alam para dewa yang mungkin kita sebut juga sebagai alam surga, karena di surga itu tempat berdiamnya para dewa. Ada Catum Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita Wasawati. Nah, setelah itu baru ada alam-alam Brahma, baik rupa Brahma maupun arupa Brahma. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ada alam-alam kehidupan, ada 31 alam kehidupan. Dari 31 alam kehidupan itu kita sudah mengembara di 26 alam kehidupan. Kecuali alam Sudawasa, kita sudah mengembara di alam-alam itu. Nah, kebanyakan orang terlahir di alam yang menderita. Karena apa? Karena memang berbuat buruk itu jauh lebih mudah daripada berbuat baik. Maka kebanyakan orang mudah terlahir di alam-alam menderita, 4 alam tadi. Meskipun kalau kita lihat dari 31 alam kehidupan itu, sebenarnya banyak alam-alam yang lain yang bahagia, alam para dewa, alam Brahma. Tapi kebanyakan makhluk-makhluk itu lebih sering terlahir di alam penderitaan. Karena memang melakukan keburukan itu juga sesuatu yang tidak perlu dilatih. Banyak orang mudah sekali melakukan itu. Karena apa? Karena yang namanya batin seseorang yang diliputi oleh kotoran batin itu, ya mudah sekali terdorong untuk melakukan sebuah tindakan yang cenderung buruk. Apalagi menjaga pikiran itu sesuatu yang tidak gampang. Ketika menjelang kematian, kalau pikirannya adalah pikiran yang kacau, pikiran yang penuh dengan kotoran batin, baik keserakahan, kebencian, atau kebodohan, ya maka akan menjerumus ke alam penderitaan. Nah, dari Nakasika Sutta ini sebenarnya kita belajar bahwa terlahir sebagai manusia itu ada sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang jarang, sesuatu yang langka. Makanya Sang Buddha menasihati kita mestinya berlatih dengan tekun. Demikianlah kalian harus berlatih. Apa mata wihari samati. Apa mata itu artinya adalah waspada sebenarnya. Artinya punya kewaspadaan. Kewaspadaan sendiri adalah apa mada. Apamada. Apamada artinya tidak lengah. Jadi ketidaklengahan apamada, apamata menjadi orang yang tidak lengah. Artinya punya kesadaran, punya kewaspadaan, ada sati dan sampajanya. Ada sati karena
Kalau kita lihat di dalam kitab ulasan, kitab komentar itu, definisi dari apamada artinya adalah satya awipawaso, apamado ucati. Artinya apamada adalah yang selalu disertai dengan sati, ada perhatian. Dengan adanya sati, dengan adanya perhatian, maka kita bisa mengenangarai kira-kira perbuatan ini baik atau buruk. Kalau buruk, ya tentu kita akan bisa segera menyetopnya. Apalagi praktik apamada itu juga satu praktik yang ditekankan oleh Sang Buddha, bahwa bahkan sebelum beliau meninggal, wafat, parinibbana, beliau mengatakan, Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Segala bentukan akan mengalami perubahan. Sudah sewajarnya mengalami perubahan, maka kalian mestinya menghadapi itu dengan apamada, dengan kewaspadaan. Karena yang namanya kehidupan itu banyak sekali terjadi sebuah perubahan. Dan kalau kita tidak bisa memiliki kewaspadaan, kita akan terseret oleh perubahan itu. Sehingga pikiran kita akan mudah terombang-ambing dengan perubahan yang ada. Kita akan mudah sekali terombang-ambing dengan kondisi-kondisi yang selalu berubah itu. Maka diperlukan yang namanya apamada, supaya kita bisa menghadapi perubahan itu tanpa terseret oleh perubahan. Sang Buddha juga mengatakan, Appamado amata padang, pamado macuno padang, appamata namiyanti ye pamata yata mata. Bahwa appamada, kewaspadaan, ketidaklengahan adalah jalan menuju kekekalan, jalan menuju amata, tanpa kematian, yakni adalah nibbana. Sementara pamada, kelengahan, adalah jalan menuju kematian. Maksudnya apa? Ya kalau kita punya kewaspadaan, kita punya sati dan sampajanya, maka kita akan dekat dengan nibbana. Kita akan bisa menghadapi kehidupan ini. Maka Sang Buddha menasihati kita supaya kita menjadi orang yang waspada, appamata. Artinya punya kewaspadaan di dalam menyikapi kehidupan. Mensyukuri bahwa terlahir sebagai manusia ini tidaklah mudah, sungguh jarang, maka kita patut menghargai kehidupan ini dengan cara menerapkan praktik appamada. Apalagi tidak mudah terlahir sebagai manusia. Kita sudah terlahir sebagai manusia, belum tentu di kehidupan selanjutnya kita akan terlahir sebagai manusia lagi. Makanya supaya kita tidak menuju alam rendah, kita patut memiliki kewaspadaan supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Supaya kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Maka perlu memiliki praktik yang namanya appamada. Menjadi orang yang appamata. Nah, Sang Buddha di berbagai kesempatan selalu menasihati para biku demikian. Bikawe appamadena sampadeta dulabbo buddhupado lokasming dulabbo manusatta patilabo dulabba sampati dulabba pabbaja dulabang saddhamma sawananti. Wahai para biku, berjuanglah dengan kewaspadaan, karena dulabbo buddhupado lokasming, sungguh jarang munculnya seorang Buddha. Dulabbo manusatta patilabo, artinya sungguh jarang kelahiran sebagai manusia ini. Dulabba sampati, sungguh jarang sebuah pencapaian. Dulabba pabbaja, sungguh jarang meninggalkan kehidupan keduniawian. Dulabang sadda masawanang, sungguh jarang mendengarkan ajaran yang sejati, ajaran yang benar. Sang Buddha mengingatkan kepada para biku bahwa kelahiran sebagai manusia itu sesuatu yang jarang. Nah, kita sudah terlahir sebagai manusia. Berarti kita sudah punya satu kesempatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Kemudian munculnya seorang Buddha itu juga jarang. Ya meskipun sekarang kita tidak bisa berjumpa dengan Sang Buddha, tapi ajaran Buddha masih bisa kita dapatkan, masih kita bisa pelajari, bisa kita praktikan. Berarti sesungguhnya kita masih berada di zaman kemunculan seorang Buddha. Apalagi Sang Buddha mengatakan, Yoda mang pasati so mang pasati. Dia yang melihat Dhamma, dia melihat saya. Artinya untuk melihat seorang Buddha, kita harus melihat Dhamma, menembus Dhamma itu sendiri. Begitu.
Sungguh jarang sebuah pencapaian. Untuk mencapai kesucian memang tidak mudah. Pencapaian-pencapaian jana, pencapaian apapun juga tidak mudah. Sungguh jarang orang yang bisa mencapai. Dula Bapa Baja sungguh jarang meninggalkan kehidupan keduniawian. Sungguh jarang untuk bisa melihat seorang biku yang berjubah. Sungguh jarang untuk bisa ikut latihan meninggalkan kehidupan keduniawian. Tapi kita punya satu kesempatan itu, bahkan kita bisa mencoba. Bahkan Pak Baja itu juga salah satu hal yang disebutkan di dalam Sapurisa Sutta. Salah satu dari 3 hal yang dianjurkan oleh orang yang bijaksana. Pabaja bikawe sapurisa panyata pandita panyata. Wahai para biku, pabaja adalah yang dianjurkan oleh orang yang bijaksana, orang yang baik. Ya sekalipun para bapak ibu tidak bisa melatih meninggalkan kehidupan keduniawian, artinya menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, para bapak ibu bisa ikut latihan suatu saat, atau kalaupun tidak bisa, setidaknya bisa mendukung kebutuhan mereka yang menjalani kehidupan sebagai pabaja. Dula bang sadda masawanang, sungguh jarang mendengarkan ajaran yang sejati, ajaran yang benar. Banyak sekali paham-paham, banyak sekali ajaran-ajaran yang tersebar di masyarakat. Tapi sungguh sangat jarang kita bisa mendengarkan ajaran sejati. Sungguh sangat jarang kita bisa mendengarkan ajaran yang berdasarkan kitab suci. Yakni ajaran dari Sang Buddha. Ajaran dari seorang Sama Sambuddha. Makanya kita punya satu kesempatan, ini adalah kesempatan yang baik kita bisa mendengarkan ajaran Buddha. Kita masih bisa mengakses kitab suci kita. Maka kita patut mengapresiasi ini.